Di awal-awal itu baik-baik aja, tapi setelah beberapa menit mereka mengalami gangguan secara intensif. Mulai dari kamera yang jatuh, nge-shake sendiri, sampai barang-barang yang berpindah dan jatuh sendiri. 원래 이런 거는 쓸데없는 길로까지 갔는데 쫓아오니까 나와요. 아 진짜! What's up K-pop, balik lagi bersama gua Hidayat Ari. Pada konten kali ini gua akan membahas beberapa cerita dan kisah-kisah horor yang pernah dialami oleh idol K-pop. Kemegahan dunia K-pop tidak menjadikan tempat-tempat seperti agensi, dormitory, bahkan idol K-pop sendiri tidak mempunyai pengalaman horor dan mistis. Bahkan beberapa cerita yang gua bakal bahas nanti itu ada yang terekam oleh konten-konten mereka, kayak konten-konten di YouTube atau V-Live langsung dari mereka. Nah, beberapa idol K-pop itu pernah mengalami gangguan secara langsung dan real dari V-Live mereka. Yuk langsung aja lah kita masuk yang pertama. Yang pertama itu datang di gedung RBW Entertainment. Ya, agensinya Mamamoo dan Oneus. Pengalaman horor ini banyak dialami oleh para staf dan produser di RBW Entertainment. Kisah horor ini mulanya diceritakan oleh Oneus, Wanwon dan Sion. Ini mohon maaf banget kalau misalnya penyebutannya salah ya teman. Mereka bercerita bahwa ada seorang produser di RBW Entertainment pernah melihat hantu Monbyul Mamamoo. Ceritanya pada saat itu sang produser ini sedang lembur, mungkin garap konten atau bikin lagu baru dari artis-artis RBW Entertainment. Saat itu sekitar pukul 4 pagi, sang produser ini ingin pergi ke toilet yang ada di gedung agensi RBW Entertainment. Nah, pada saat dia sampai di toilet, dia melihat Monbyul Mamamoo yang berdiri diam tepat di depan ruang perkakas dan peralatan toilet. Jadi kayak Monbyul tuh berdiri di depan ruang perkakas toilet gitu cuy, yang biasa nyimpan-nyimpan pel, alat-alat kebersihan gedung gitu cuy. Dia melihat Monbyul hanya diam dan menatap wastafel. Lalu sang produser ini pun bertanya, "Ya ngapain kamu di situ?" Kayak, "Ngapain lo situ?" gitu. Tapi tetap nggak ada jawaban dan respon dari Monbyul ini. Pada saat itu sang produser ini cuman kira kayak ini tuh Monbyul gitu, bukan aneh-aneh gitu. Lalu setelah dia kembali ke ruangan kerjanya, dia menceritakan apa yang dia alami di toilet. Lalu dia bercerita bahwa dia melihat Monbyul di toilet yang hanya diam dan menatap wastafel. Lalu ada seorang staf mengatakan bahwa hari ini tidak ada jadwal Mamamoo di gedung agensi, alias hari ini itu nggak ada kegiatan Mamamoo di gedung RBW Entertainment. Jadi itu siapa dong cuy? Gak serem gitu ya cuy? Nah, nggak cuman sekali nih, ada seorang produser juga. Nah, ini gue nggak tahu nih produser yang ketemu Monbyul tadi atau bukan nih. Nah, di hari itu dia berjalan di lorong gedung RBW Entertainment. Lalu dia melihat ada seseorang yang ingin membuka ruangan latihan. Lalu dia mendekat dan melihat bahwa itu adalah Monbyul Mamamoo. Ya sontak kalau waktu itu kayak mungkin Monbyul latihan gitu malam-malam cuy. Namun sekali lagi ketika dia kembali ke ruangan kerja, dia baru sadar bahwa hari ini nggak ada jadwal Mamamoo di gedung RBW Entertainment. Lagi-lagi cuy, agak serem gini hantu Monbyul. Nah, kisah yang dialami produser ini nggak cuman produser doang nih yang ngalamin. Beberapa staf-staf RBW Entertainment juga pernah bercerita bahwa mereka sering bertemu dengan hantu Monbyul di toilet. Jadi nggak cuma produser aja nih cuy, banyak staf-staf RBW juga pernah ketemu nih Monbyul gitu, kayak ngasih testimoni. Tapi serem juga sih kalau kayak diem natap wastafel cuy. Asli sih. Nah, yang kedua, selanjutnya masih dari Mamamoo. Saat menyalakan V-Live, Monbyul dan Solar pernah mendapat gangguan suara berisik di luar ruangan mereka. Pada saat itu mereka sepertinya lagi di gedung agensi RBW Entertainment. Saat itu mereka menyalakan V-Live untuk bertegur sapa kepada fansnya, Mumu.
Ketika sedang live, mereka mendapat gangguan suara-suara berisik dari luar ruangan mereka. Suara itu kayak buka tutup pintu gitu cuy. Itu beneran serem banget sih kalau suara kayak gitu. Lalu Monbiul ini berteriak dan bertanya, "Duguseo, Duguseo." Itu tuh kayak, "Siapa di sana? Ada siapa di sana?" Tuh kayak gitu cuy. Tapi tetap nggak ada respon sama sekali. Kejadian ini pun berulang terus sampai 2 kali atau 3 kali. Tapi tetap nggak ada respon balasan. Nah ini ada videonya cuy. Jadi coba kita tonton dulu aja kali ya. 알아요? 아, 이게 또 모르시는 분들도 있을 거예요. 너무 옛날이라. 누구세요? 누구세요? Cuy, ini tuh beneran, asli ini beneran kayak lu nggak usah pakai headset, lu denger langsung dari HP lu, itu kedengeran banget cuy suara orang buka tutup pintu tuh. 뭐요? 누구세요? 저기요! 무슨 소리야? 아, 이런 소리 났어. 아, 진짜 그런 건 이런 건 다시 나지 말아요. 아, 뭐가 Nah, video V-Live ini berdurasi sekitar 1 jaman. Dan gangguan-gangguan itu ada di menit 30. Jadi kalian kalau mau nonton, nanti gua taruh linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa nonton secara full gitu ya. Tapi untuk beneran tepat ada gangguannya itu di menit 30. Ini beneran cuy, lu nggak usah pakai headset. Lu denger langsung dari HP, itu beneran kedengaran banget cuy. Yuk selanjutnya. Yang ketiga masih dari Mamamoo. Jadi Mamamoo ini kayaknya banyak banget hantu-hantu di Mamamoo itu. Nggak di agensi atau di Mamamoo sendiri gitu. Nggak tahu lah entah kenapa ini Mamamoo nih. Saat itu sedang di dormitory, gangguan pertama dialami oleh Solar. Ya, Solar Mamamoo. Saat itu ketika masih melek di tempat tidurnya, ini kayaknya Solar nih lagi main HP atau ngapain gitu ya. Nah, saat Solar ingin tidur, dia mendengar suara langkah kaki di luar ruangan dia. Lalu dia melihat Hwasa dari ruangannya menggunakan pakaian dalam. Jadi ini kayaknya cuy, ini kamar Solar, ini kamar Hwasa gitu. Nah, pada saat itu Solar langsung sontak mengatakan, "Ya, pergi mandi sono," gitu, kayak nyuruh Hwasa untuk mandi. Lalu Hwasa pun menjauh pergi tanpa memberikan respon apapun. Kayak Hwasa nih langsung pergi aja gitu, nggak ada ngomong-ngomong gitu. Padahal pada saat itu Hwasa ini menatap Solar yang sedang di depan ruangan ini. Anjir, itu creepy banget sih. Namun pada saat pagi, Solar terbangun dan memeriksa kamar Hwasa dan tersadar bahwa Hwasa pada saat itu masih di kampung halamannya di Jeonju. Anjir, jadi siapa cuy gitu, kayak tadi itu hantu Monbiul, sekarang hantu Hwasa. Cerita selanjutnya masih di dormitory Mamamoo. Pengalaman horor dan mistis di dormitory Mamamoo dialami oleh Monbiul. Jadi tadi kayak di agensi RBW Entertainment tuh ada hantu Monbiul, di dormitory ada hantu Hwasa. Saat itu Monbiul mendengar suara decit laci saat dia ingin mau tidur. Jadi Monbiul ini cuy, ranjangnya tuh di atas, sedangkan Hwasa tuh di bawah gitu. Jadi Monbiul dan Hwasa ini satu kamar cuy. Nah, pada saat Monbiul ingin tidur, dia mendengar suara decit laci seperti orang membuka laci. Lalu dia mengintip dari atas tempat tidurnya dan melihat bahwa Hwasa sedang membuka laci dan memakan permen. Lalu hantu Hwasa ini pun sadar kalau dia telah diintip oleh Monbiul dari ranjang atasnya. Lalu dengan respon yang sangat cepat, hantu Hwasa ini pun memanjat tangga ranjang menuju ranjangnya Monbiul. Sampainya di atas, dia menggeprak-geprak ranjangnya Monbiul. Jadi kayak ceplok-ceplok gitu. Tapi pada saat itu Monbiul tuh nggak sadar ini beneran Hwasa atau bukan nih gitu. Pada saat pagi, Monbiul pun mengecek ke ranjangnya Hwasa dan melihat bahwa Hwasa lagi nggak ada di kamarnya. Lalu Monbiul pun menelpon Hwasa dan dia bertanya, "Apakah kamu pulang tadi malam ke dormitory?" Dan Hwasa pun menjawab, "Aku nggak pulang, aku masih di kampungku di Jeonju." Alias Hwasa nih nggak pulang cuy. Hwasa masih ada di kampung halamannya.
Kayak 2 kali cuy, hantu Hwasa ini muncul di dormitory mereka. Yang pertama Solar, yang kedua Monbyul. Tapi Hwasa sendiri tuh nggak pernah ngerasa atau pernah melihat hantu kembarannya. Creepy banget sih. Nah, setelah kejadian horor yang dialami oleh mereka pun akhirnya pindah dormitory. Nah, setelah pindah itu nggak ada lagi kejadian-kejadian mistis kayak di dormitory sebelumnya. Next. Nah, yang keempat datang dari member Oh My Girl, ya Arin dan Jiho. Mereka mengalami gangguan secara langsung dan terekam di live mereka yang mereka lakukan di aplikasi V-Live. Pada saat itu ketika hampir tengah malam, Arin mengadakan pesta bercerita horor di V-Live. Berawal dari Jiho yang ingin bercerita horor kepada penggemarnya, lalu datanglah Arin untuk menemani Jiho. Di awal-awal itu baik-baik aja, tapi setelah beberapa menit, mereka mengalami gangguan secara intensif. Gangguannya itu nggak cuma sekali gitu cuy, jadi berkali-kali. Mulai dari kamera yang jatuh, nge-shake sendiri, sampai barang-barang yang berpindah dan jatuh sendiri. Nah, ini ada videonya, udah gue potong-potong di bagian-bagian yang serem-seremnya aja nih cuy. Nanti gue taruh di sini, nah kita tonton aja langsung videonya ya. 진짜 무서운 거 있는데? 아 그거 나 어떡해. 여러분 소리 옛날에 어디지? 깜짝이야. 깜짝이야. 너 움직인 거 아니야? 너가 이거 소리 움직였지? 아니요. 분이 이제 막 Itu tuh beneran kayak nggak ada angin, nggak ada hujan cuy. 야, 나 아니야! 아, 무서워. 노래 끌려요. 진짜 무서워요. 무서워. 뭐야? 왜? 아니, 흔들렸어요, 방금. 뭔 소리야? 나도 보고 있었잖아. 안 들려. 얘기를 많이 올려주시고 있다고. 대박. 원래 이런 거는 쓸데없는 길로까지 갔는데 쫓아오니까. 나와요. 진짜! 쓰고 있는 거 아니야? 부모님이 늦게 오시는 날 언니가 얘기를 이렇게 동생을 놀아주려고 무서우니까 동생한테 숨바꼭질 하자고 했대요. 그래서 동생이 숨고 언니가 술래 역할을 해서 동생이 이렇게 막 언니가 수차된 동안 막 내려가가지고 옷장 안에 딱 숨었는데 언니가 땡! 이제 찾는다! 시작할 때부터 내려와서 막 이렇게 막 열고 근데 그 집에 그 두 명밖에 없었잖아. 다른 사람일 때는 근데 살아있는 사람이었으면 팔을 잡아당기면 나오지 안 나왔겠네. 뭐야! 무슨 소리 들렸어! 무슨 소리 들렸어! 점점 진짜 빨리 나와. 만약에 이름이 예원이면은 예원아 빨리 나와. 찾았잖아 빨리 나와. 계속 이러는 거예요. 그래서 Nah, video V-Live mereka ini berdurasi sekitar 40 menitan cuy. Jadi kalau kalian menonton nanti gua taruh linknya di deskripsi kali ya. Di video ini bahkan beberapa kali Arin mendengarkan suara-suara aneh. Namun, Jiho nggak pernah mendengar suara yang dimaksudkan oleh Arin. Lalu dia bertanya kepada viewersnya, ya kalian denger nggak sih suara yang ku denger itu? Ada beberapa viewers atau fans yang mengatakan bahwa ya kami mendengarnya juga. Tapi yang anehnya, Jiho nggak mendengar sama sekali. Creepy banget sih cuy asli. Nah, setelah 40 menit mereka mengadakan V-Live ini, akhirnya mereka menutup V-Live mereka karena situasi yang udah nggak kondusif, udah makin banyak gangguan cuy. Ini beneran kayak creepy banget cuy. Gangguan itu secara real banget gitu. Kalian bisa nonton videonya asli di Ring. Nah, selanjutnya ini mungkin kalian udah pernah dengar, baca, atau lihat cerita ada hantu di MV-nya EXO yang Growl. Pada saat tayang, para fans menemukan sesuatu yang aneh. Saat itu member EXO scene-nya lagi sedang menari. Pada partnya Dio, terekam ada seseorang yang berdiri di belakang mereka. Nah, ini MV-nya masih ada cuy di YouTube. Gua belum nonton juga. Jadi coba kita pastiin sekali lagi apakah bener
ada orang di belakang MV-nya EXO ini. Beneran ada cuy. Anjir, beneran ada cuy. Kayak efek-efek petir gitu cuy. Nah, pas di petirnya nyala, itu kelihatan. Anjir. Nah, ternyata emang masih ada cuy. Jadi, itunya ini muncul pas efek petir gitu. Pas klip terangnya, disitulah kelihatannya. Jadi kayak horor banget sih cuy. Beneran tuh. The real of horror. Kalau emang beneran hantu. Nah, masalahnya pada saat syuting, member, staff, kru-kru, dan lain-lain, manajer, itu nggak ada melihat hantu ini cuy, nggak menyadarin kalau ada hantu ini. Tapi nggak tahu ya kalau editornya itu mungkin nyadar gitu. Nah, ternyata setelah gua cari-cari, gedung tempat lokasi syuting EXO yang berjudul Growl ini ada di sebuah basement gedung yang emang terkenal horor. Hantu ini debut cuy, kayak hantu ini sampai debut cuy di MV-nya EXO. Dan lu tahu nggak apa yang lebih bikin gua kaget gitu? Lu bisa satu frame sama Dio nih, lu debut di MV K-pop. Tapi creepy juga sih cuy. Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah, selanjutnya datang dari kontennya Seventeen. Kejadian ini terjadi pada saat konten Going Seventeen episode 27. Ceritanya itu bermula mereka mengeksplor sebuah gedung tua, lalu mereka ini dibagi menjadi 3 tim. Lalu mereka masuk dan mengeksplor ruangan-ruangan yang ada di gedung itu. Setelah selesai mengeksplor, mereka kembali ke halaman depan mereview gitu, mungkin menceritakan apa aja yang di dalam gedung nih adanya. Lalu pada saat itu Wonwo menceritakan bahwa dia melihat sebuah manekin perempuan yang duduk di sebuah ruangan kecil yang ada di ruangan tengah. Lalu Wonwo pun bertanya pada member yang lain, apakah kalian melihat manekin perempuan di ruangan kecil yang ada di tengah? Tapi tak ada seorang pun yang melihat apa yang dimaksudkan oleh Wonwo ini tadi. Setelah itu tim kedua pun kembali ke halaman depan. Lalu Wonwo pun bertanya kepada tim 2 yang baru sampai ke halaman depan. Dia bertanya, apakah kalian melihat sebuah manekin perempuan di ruangan kecil yang ada di tengah? Member lain menjawab tidak. Namun Hoshi menjawab, ya, aku melihatnya. Bahkan aku melakukan eye contact dengannya. Jadi dia kayak tatap-tatapan gitu cuy. Hoshi pun mengatakan, aku kira dia adalah orang atau aktor yang sedang menakut-nakutin Seventeen. Lalu selanjutnya, tim ketiga pun kembali ke halaman depan. Lalu D8 atau gimana sih bacanya? D8 ya, mohon maaf nih kalau salah baca ya. Dia mengatakan, wah, kalian menaruh aktris yang bagus di dalam. Jadi kayak D8 ini juga ngelihat cuy. Wonwo bilang itu manekin, Hoshi bilang itu orang, dan D8 ini bilang ini artis. Orang juga beneran sih. Lalu mereka pun bertanya kepada produser, ya beneran nggak sih ada manekin di ruangan kecil itu? Bener nggak sih kalian naruh perempuan atau aktris di ruangan kecil itu? Dan sang produser pun mengatakan bahwa kami nggak pernah naruh manekin perempuan di dalam, dan kami juga nggak punya manekin perempuan. Bahkan dia juga bilang kami nggak pernah naruh aktris atau perempuan di dalam gedung itu. Tapi setelah video ini viral, banyak asumsi-asumsi yang mengatakan bahwa video di konten ini adalah editan. Ada pemotongan klip di bagian pada saat Hoshi, D8, dan Wonwo melihat ruangan kecil itu. Ini dibuktikan pada cahaya senter mereka yang tidak sampai ke dinding. Cahaya senter mereka ini terlihat di rak yang di samping tuh, kelihatan banget cuy. Nah, ini seperti ada editan di bagian Wonwo, Hoshi, dan D8 melihat perempuan atau manekin yang tadi. Tapi cuy, kalau sebenarnya mereka beneran ngelihat hantu itu bisa jadi center mereka juga nggak tembus di dinding. Bener nggak sih? Kayak centernya tuh kehalang sama hantu. Asli sih, itu serem banget cuy. Kalau beneran tuh beneran serem banget cuy. Nah, itu tadi cerita-cerita horor yang dialami oleh idol K-pop. Nah, menurut kalian cerita mana yang paling serem di antara cerita-cerita tadi? Kalau menurut gua sih Arin sama Jiho tadi tuh paling serem menurut gua. Kayak gangguannya tuh real banget cuy. Cerita dari mamamu tadi pun nggak kalah serem sih. Silahkan komen di bawah cerita mana yang menurut kalian paling horor di antara cerita-cerita yang tadi. Atau idol-idol kalian punya cerita horor tersendiri. Nanti mungkin gue bikin part 2 atau part 3 atau bahkan jadi section malam Jumat horor K-pop idol. So, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di konten-konten dan video-video selanjutnya.